Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 26 Agustus 2021 dengan episode China versus regulasi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 3,9% menjadi 1,6%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi minus 0,1%. Kemudian ada dari Japan Leading Index CI yang tidak berubah di 104,1. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Golden Eagle Energy Tbk atau SMMT yang mencetak laba bersih sebesar 44,08 miliar rupiah di semester 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Logindo Samudra Makmur Tbk atau LIT yang meraih pendapatan 11,95 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021 turun dari 13,27 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Tria Sentosa Tbk atau TRST yang meraih penjualan 1,72 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari penjualan 1,48 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 23 poin atau plus 0,39% menjadi 6.113. Sektor kesehatan, industrial, teknologi, energi, konsumer non-cyclical, keuangan bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 789 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina dan regulasi. Akhir-akhir ini terkait dengan pemerataan pembangunan nasional di Cina, tampaknya Cina akan terus-menerus memberikan regulasi baru untuk menekan industri mereka sendiri, mulai dari baja, pendidikan, properti, internet, keuangan, teknologi, dan berbagai industri lainnya yang dimana tindakan Cina ternyata mulai mengekang prospek pertumbuhan ekonomi di Cina. Cina justru memberikan isyarat akan lebih banyak regulasi ke depannya, meskipun telah banyak pihak yang mengatakan bahwa tindakan Cina harus hati-hati, khususnya terkait dengan perubahan peraturan agar tidak terlalu cepat dan intensitasnya juga harus hati-hati karena pelemahan ekonomi tengah terjadi di Cina lebih cepat dari yang diperkirakan. Apalagi dengan kehadiran varian baru, justru membuat Cina seharusnya lebih khawatir terkait dengan prospek pertumbuhan. Memang sulit untuk mengukur dampak dengan terjadinya pemberian regulasi baru dari Cina terhadap prospek pertumbuhan. Namun kalau kita tilik nih bosku, ada beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur. Cina sendiri sebelumnya telah menetapkan target sebagai negara yang akan memiliki tingkat karbon netral pada tahun 2060. Sebuah target yang sangat menantang untuk Cina. Untuk memenuhi tujuannya, Cina sudah berjanji akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengembangkan teknologi baru untuk mengurangi emisi. Cina juga berjanji untuk mengurangi produksi baja di sektor-sektor yang kerap memberikan kontribusi terhadap lebih dari 15% emisi nasional, meskipun ada peringatan dari Politbiro Partai Komunis terhadap tindakan yang akan mereka lakukan, Cina tetap akan melangkah maju. Alhasil industri baja turun ke level terendahnya dalam kurun waktu 15 bulan pada bulan Juli silam, diikuti dengan turunnya harga batu bara ke level terendahnya dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Kami khawatir pengurangan karbon yang sangat cepat dapat mengekang pertumbuhan ekonomi jika permintaan melebihi pasokan. Apalagi sejauh ini beberapa provinsi semuanya secara serentak mengurangi emisi karbon sehingga tidak memberikan fleksibilitas yang dimana nantinya akan memberikan dampak terhadap ekonomi. Saat ini di tengah fase pemulihan yang terjadi saat ini, tentu kami berharap bahwa pemerintah Cina lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja untuk mendorong sustainabilitas pemulihan ekonomi. Dari sisi sektor properti, Cina juga terus melakukan pembatasan pada sektor ini, termasuk dengan menaikkan tingkat suku bunga hipotek untuk dapat menghentikan secara sementara terjadinya lelang tanah di beberapa kota besar dan melarang dana dari swasta untuk dapat mengumpulkan uang untuk berinvestasi di sektor properti. Akibat pembatasan tersebut, sektor properti mengalami penurunan selama 2 bulan berturut-turut. Tidak hanya itu saja, hal ini juga memberikan dampak terhadap sektor konstruksi yang diperkirakan akan mengalami penurunan sebanyak 4% pada tahun 2021. Sejauh ini, menurut Nomura Holding Inc.,
Mereka melihat bahwa pembatasan properti ini memberikan kontribusi lebih dari setengah perlambatan GDP, yang dimana turun dari sebelumnya 12,7% pada bulan semester 1 menjadi 4,7% pada semester kedua mendatang. Apabila sektor konstruksi juga terkena dampaknya, maka produksi dan penjualan bahan bangunan juga akan terdampak, termasuk furnitur dan peralatan rumah tangga. Dari sisi sektor pendidikan dan edukasi ini juga Cina melakukan perbaikan secara menyeluruh. Saat ini lembaga pendidikan atau perusahaan yang mengajarkan kurikulum sekolah dilarang untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan modal atau go public. Hal ini dilakukan Cina untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menurunkan biaya pendidikan untuk mendorong keluarga memiliki lebih banyak anak. Meskipun secara jangka pendek, hal tersebut dapat melukai sektor teknologi dan pendidikan, namun tidak mengubah secara proyeksi jangka panjang pada sektor ini. Kami cukup khawatir dengan tindakan yang dilakukan Cina. Tentu bukannya tidak boleh Cina melakukan tindakan seperti itu, namun kami melihat bahwa momennya kurang tepat apabila kita sandingkan dengan sustainabilitas pemulihan ekonomi. Atas dasar itulah hal ini menjadi concern bagi kami, karena Cina merupakan lokomotif utama pemulihan dunia bersama dengan Amerika, dan tentu saja sebagai mitra dagang terbesar dengan Indonesia. Sedikit banyak hal ini memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi yang saat ini kita sedang jalani. Situasi dan kondisi masih akan terus berlanjut. Pengekangan boleh-boleh saja, tapi kita harapkan masih dalam tingkat toleransi tertentu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari konvensional to digital. Perubahan gaya hidup yang diiringi dengan perkembangan teknologi menjadi harapan terhadap pertumbuhan industri di masa depan. Saat ini Bank Indonesia bersama dengan Perbankan Nasional telah menyiapkan strategi menangkap peluang transaksi Quick Response Indonesia Standard atau QRIS lintas negara, di mana saat ini Bank Indonesia tengah menjalankan pilot project bekerja sama dengan Bank of Thailand. Di Indonesia, pembayaran dengan QR Code dapat dilakukan melalui QRIS untuk bertransaksi barang dan jasa. Adapun di Thailand, pembayaran dengan QR Code dapat dilakukan melalui Thai QR Codes. Fase komersial penuh QR antar negara dengan Thailand akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2022. Berdasarkan informasi, saat ini Bank Indonesia tengah mempersiapkan perluasan pilot project QRIS ini dengan Bank Negara Malaysia. Tujuannya agar bisa melakukan uji coba standar nasional QR Code untuk QRIS dan Malaysia QR Payment. Pembayaran berbasis QR Code antar negara ini dinilai lebih aman karena nasabah tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah banyak. Nasabah pun dapat berhemat karena tidak ada lagi biaya dan komisi seperti biaya kurs. Kami melihat hal tersebut dapat menjadi kekuatan bagi perbankan untuk menopang pertumbuhan margin bisnis, di mana efisiensi dari segi operasional dan efektivitas menjadi harapan ke depannya. Selain itu, hal tersebut juga dapat menguntungkan bagi konsumen, di mana kemudahan transaksi dan rendahnya biaya diharapkan dapat menaikkan jumlah konsumen yang sudah menjadi nasabah perbankan maupun yang belum. Hal inilah yang kami maksud dengan era digital yang mengubah gaya hidup kita sebelumnya. Tentu hal ini memberikan peluang bagi sektor teknologi untuk terus meningkatkan inovasinya agar batasan-batasan yang sebelumnya ada bisa dihilangkan. Teknologilah yang akan menjadi jembatan untuk menghubungi itu semua. Dan saat ini tentu saja Indonesia sudah jauh dari kata siap. Hanya saja terkait dengan penetrasi, sosialisasi, dan teknologi, tentu dibutuhkan upaya yang lebih keras agar pemerataan penggunaan teknologi bisa tersebar merata di seluruh Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6040 hingga 6138. Hati-hati dan cermati pergerakan pasar menjelang pertemuan The Fed dengan para bankir di Jackson Hole. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MLPT, kemudian yang kedua ada dari Bull, dan yang ketiga ada dari IPTV. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang pada semester 1 2021 pendapatan sebesar Rp47,29 triliun atau tumbuh 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp39,38 triliun. Sepanjang semester 1 2021, perusahaan telah merealisasikan pertumbuhan pendapatan 20%, di mana mencatatkan pendapatan sebesar Rp47,29 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp39,38 triliun. Tumbuhnya pendapatan memberikan kontribusi pada laba bersih, di mana perusahaan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp3,43 triliun atau telah merealisasi tumbuh 21% dibandingkan semester 1 2020 sebesar Rp2,84 triliun.
Keberhasilan perlu diapresiasi mengingat di tengah kondisi ketidakpastian akibat krisis kesehatan yang menyebabkan mobilitas masyarakat tertahan, manajemen perusahaan masih mampu membukukan kinerja yang positif, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 5.750 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 5.300 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari Silo atau PT Siloam International Hospitals Tbk yang sepanjang 6 bulan pertama tahun 2021 membukukan pendapatan hingga 3,8 triliun rupiah, meningkat 51,67% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tumbuhnya pendapatan perusahaan yang dibukukan di semester 1 2021 memberikan kinerja perusahaan yang cemerlang di mana membukukan pendapatan hingga 3,8 triliun rupiah, meningkat 51,67% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini didukung rawat inap masih menjadi penopang pendapatan hingga 54,52%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 8.000 dan tingkat probabilitas sebesar 49%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.